Halo guys, balik lagi di Forecast Season 3. Podcast terseru yang penuh canda tawa. Oke, balik lagi nih sama gua Azi dan temen gua. Gue Maria. Kita yang akan menemani Forecast People di rumah sampai episode 3 ini berakhir. Betul banget nih Zi. Nah kita nih udah gak kerasa nih ya, udah di episode ketiga aja nih Zi. Iya, betul banget Mar. Nah kita nih kali ini mau ngundang siapa sih? Aduh, kita ngundang bidadari cantik dari Wow. Informatika gak sih? Betul banget nih Zi. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya dari yang sebelah kanan aku. Oke, siapa tuh Siapa namanya? Halo Forka People, perkenalkan nama aku Risma Fahira dari Informatika Angkatan 2020. Halo Forka People, perkenalkan nama aku Sela Dea Yunita, Informatika Angkatan 2020. Oke, halo Karisma. Halo Kak Halo Kak Sela. Oke, ngomong-ngomong nih Mar, kita mau bahas apa sih pada episode 3 ini? Pokoknya nih topik kali ini nih sangat seru banget nih Zi, karena kita mau ngebahas informatika tapi bahasnya ini kan sama anak cewek-cewek kan. Biasanya Iya. kan informatika dominan cowok kan. Betul banget. Kita ngundangnya narasumber nih cewek gitu yang cantik-cantik banget nih. Iya. Mungkin gue langsung aja kali kita tanya-tanya nih seputar informatika. Betul banget, sama. boleh. Oke, kepada Kak Ciela sama Karisma, aku mau nanya sih, sejak kapan kalian itu berdua tertarik sama dunia komputer nih? Mungkin Kak Ciela. Karisma. Oke, kalau aku sih tertarik sama komputer itu udah lama. Cuman untuk mendalami dan mencari tahu tentang komputer itu sih semenjak 3 SMK saat mau mencari apa jurusan untuk kuliah nanti sih. Jadi pas saat SMK. Oke, kalau Kak Cela nih apa nih? Oke, kalau aku suka komputer juga udah lama. Cuman untuk bener-bener mendalami komputer itu tuh pas sama kayak Risma, pas saat mau nyari-nyari buat jurusan kuliah. Berarti kalian berdua tuh udah lama juga ya dari sekolah mungkin suka komputer. Ngomong-ngomong, kalian berdua itu suka ngoding gak sih dulu itu? Aduh. Soalnya kan cewek nih, aku penasaran banget. Jujur karena aku kan juga lulusan SMA ya. Jadi aku sama sekali belum pernah namanya ngoding-ngoding. Jadi sama sekali bener-bener masuk informatika ini bener-bener belajarnya tuh bener-bener dari dasar banget. Kalau aku untuk ngoding juga belum pernah sih gitu karena aku dulu juga SMK-nya multimedia. Jadi belum tahu tentang programming gitu, coding-coding gitu sih belum tahu gitu. Aku mau nanya nih, kan kenapa nih kalian itu lebih memilih jurusan informatika gitu kan? Kalian cewek nih ya. Iya, betul Gitu banget. kan secara nih anak informatika kan dominan laki-laki gitu. Nah, kalian kenapa milih jurusan informatika? Coba boleh dari siapa nih? Oke deh dari aku dulu. Kalau dari aku jujur masuk informatika. Kenapa milih informatika? Iya. Itu pertama saran dari orang tua. Terus pas aku cari tahu tentang informatika itu, oh ternyata prospek kerjanya tuh luas banget. Nah di situ aku baru tertarik, akhirnya ambil deh informatika di Universitas Pembangunan Jaya. Wow. Oke, kalau aku sendiri tuh tertariknya itu karena pertama rekomendasi dari tante sih. Tante ngasih tahu sering kayak sharing lah ya. Terus dilihat juga dari sekarang ini emang perkembangannya kan lebih ke IT. Jadi ya dengan ada dorongannya dari orang tua juga, jadi ya udah disuruh masuk informatika dan dicari informatika di universitas yang terdekat dari rumah karena nggak boleh jauh-jauh gitu. Gitu, karena cewek ya, karena cewek. Betul. Oke, mungkin aku mau nanya lagi sini. Kan tadi sempat ya, kalian tuh sebenarnya memiliki dasar tentang informatika banget atau enggak sih? Atau emang pure karena kalian melihat prospek kerjanya bagus, udah pilih aja informatika gitu? Gimana tuh? Kalau dari aku sama sekali nggak tahu, malah Nggak tahu. nggak tahu ngoding-ngoding. Pokoknya malah macam-macam bahasa pemrograman itu ternyata
beraneka ragam ya, banyak banyak banget, dan baru tahu ya pas masuk ngambil informatika itu. Oh gitu, berarti baru banget nih. Iya, bener-bener belajar dari nol banget. Oke nih, mungkin Karisma Iya, gimana? sama bener. Karena aku juga nggak tahu sih tentang itu coding-codingan kayak gitu, bener-bener tahu pas di saat masuk ke informatika Universitas Pembangunjaya gitu. Iya, Oh oke. gitu. Nah nih, kan tanggapan kalian tuh gimana sih kalau mengenai nih stigma-stigma yang dimana tuh orang mengatakan kalau misalkan informatika tuh harus pinter programming gitu, Iya. terus atau pinter matematika. Nah, kalian setuju nggak sih atau tanggapan kalian tuh kayak gimana sih? Iya. Boleh dari Dari Karisma. Mungkin kalau dari aku setuju nggak setujunya, mungkin dulu aku juga nggak tahu ya. Jadi menurut aku mungkin kayak nggak apa ya. Nanti kan di saat kuliah itu nanti kita diajarin. Jadi aku juga nggak tahu dasar-dasarnya dan tidak mencari tahu juga gitu kan. Sebenarnya enggak sih menurut aku. Tapi setelah aku masuk supaya kayak kalian tuh nggak kaget gitu, alangkah lebih baiknya sih emang mencari tahu dulu informatika itu apa, kayak mata kuliahnya ngapain aja sebelum nanti kalian itu kaget atau putus di tengah jalan gitu sih. gitu. Oke, kalau Karisma nih gimana nih? Kak Sela, Astagfirullahaladzim, ini aku kebalik dulu ya. Kebalik dulu. Oke, nggak apa-apa. Kebalik ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari aku, mendengar stigma-stigma tersebut, awalnya aku juga takut ya dengernya. Cuman pas aku udah masuk informatika itu sebenarnya nggak harus kok mau masuk informatika itu harus jago programming, harus pintar matematika. Cuman emang lebih baiknya bener kata Risma tadi, kalau mau masuk ke informatika dicari tahu dulu nih kayak mata kuliahnya nanti belajarnya apa aja sih, jadi biar gak kaget juga. Oke. Oke. Aku juga mau nanya lagi sih tentang ini, apakah ada nih hal yang membuat kalian berdua setelah masuk ke dunia informatika kaget gitu, terus nggak menyangka, oh informatika tuh gini gitu loh, atau mungkin Aduh. kaget, wah kok ceweknya cuma berdua doang gitu. Oke, siapa nih? Kak Cela dulu sih. Oke. Kaget pasti ada, nggak nyangkanya tuh itu bener tadi kata Azi, ceweknya dikit banget, bener-bener di angkatan aku tuh yang tadinya bertiga ya Risma ya? Iya benar, Bertiga, terus sekarang tinggal berdua, tinggal aku sama Risma doang. Terus sama kagetnya itu ya pas ngoding itu, apalagi sekarang kan kita udah semester 5 ya, aku Ya sama bener. Risma itu bener-bener kaget banget, apalagi ada tugasnya tuh kan banyak banget ya, project waktu itu juga pernah dapet tugas buat bikin website. Nah itu baru pertama kali aku benar-benar pertama kali dapet project itu, dan sangat-sangat menguras energi dan waktu ya, bener Dan ya. menantang banget Iya, gak sih itu tuh, aduh parah sih. Oh, berarti nih kan banyak banget ya, maksudnya kayak apa tadi tuh faktor-faktor yang kayak temennya tuh ceweknya cuman 2, tinggal 2 gitu kan. Bener. Itu kendalanya apalagi tuh, Kak? Selain itu di selama Kakak belajar di Universitas Muhammadiyah Informatika ini? Ya kendalanya itu aja sih karena ya itu karena basicnya kita belum mencari tahu salahnya jadi kaget dan awalnya juga ya kalau boleh jujur kaget pas pertama kali daftar tuh cewek sendiri gitu kan. Untungnya sih dia nge-line tiba-tiba ngechat ya nggak jadi pindah. Tadinya ada niat pindah? Tadinya udah niat udah menanyakan ke ini udah mau pindah gitu ternyata ada dia yang nggak jadi. Jadi bestie ya sekarang ya. Terus kemana-mana berdua. Kalau Kak Cela gimana? Sama sih, kaget banget karena kan apalagi kalau SMA itu kan dominan lebih banyak perempuannya malah ya dibanding laki-laki. Terus pas masuk informatika, pas lihat grup kan kita dimasukin ke grup dulu tuh ya. Nah itu kaget banget ceweknya cuman ada 1 atau 2 orang waktu itu. Waduh. Bener-bener kebalik banget, kebanding banget sama waktu aku SMA. Tapi sekarang sih apa namanya udah mulai Bisa menerima iya, udah beradaptasi sih dengan lingkungan yang memang banyak banget dominannya laki-laki. Nanti aja. Betul. Udah, Sayang kan ya, udah keluar uang kan. iya, udah semester 5 juga. Kasian. Iya betul banget. Ini karena terpaksa apa gimana? Aduh, gimana ya? Awalnya terpaksa, cuman udah semester ini juga ya udahlah kira jalanin aja, dan Kita alhamdulillah ini iya. juga. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman. Alhamdulillah masih aman.
Alhamdulillah aman Oke, aja. mungkin aku mau nanya lagi sini Kak. Apa aja sih kendala Kakak nih? Udah sebagai mahasiswa informatika atau keluh kesah setelah menjadi mahasiswa informatika tuh? Aduh, kalau kesah gimana tuh? Coba Sela. Keluh kesah kayaknya Risma juga bakal ngerasain yang sama sih. Tugas. Pasti tugas sih keluh kesahnya. Tugas apalagi yang kataku tadi tuh berbentuk project itu benar-benar pertama kalinya. Dan tapi enaknya tuh kita jadi tahu ya Risma ya. Kita jadi mendalami banyak bahasa pemrograman juga. Terus cara ngembangin website, bikin website itu sih. Oh gitu, berarti tuh mau tanya tuh kalau misalkan bikin website tuh sama kalian bikin website susah banget gak gitu? Itu butuh berapa lama gitu Kak? Jujur kalau bagi aku sih susah banget. Iya bener. Kalau Risma mungkin. Eh, susahnya itu karena ya itu sih kita baru ya, jadi bener-bener gimana ya, kita mulai dari nol, jadi butuh waktu yang sangat lama untuk kita itu membuat website Oke, gitu. tapi akhirnya bisa kan Kak? Alhamdulillah. Aman kalau udah terkumpul juga tugas. Nilai aman gak nilai? Alhamdulillah Aman. di atas Berapa tuh? ekspektasi kita Iya. nih. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, nih aku mau tanya lagi nih. Apa namanya? Kan di sini nih dari kendala gitu kan. Nah, menurut kalian nih mata kuliah yang paling sulit itu menurut kalian apa? Waduh, apa tuh saya? Aduh. Ya sebenarnya kalau mata kuliah itu sebenarnya punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Setiap mata kuliah pasti ada kesulitannya sih menurut aku. Jadi ya nggak bisa dikhususin untuk mata kuliah ini paling sulit, sebenarnya enggak sih. Cuman tingkat kesulitannya aja yang berbeda gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari aku bener kata Risma, tiap mata kuliah itu ada tingkat kesulitannya masing-masing. Tapi yang paling sulit menurut aku itu ada lumayan ya sistem cerdas, teori Iya, komputasi. agak-agak menguras otak gitu ya. Tapi kalau sering latihan sih sebenarnya Iya. aman-aman aja sih Tipsnya sebenarnya sih banyak-banyak. sebenarnya ya Ya, anak IT itu harus banyak sering latihan. latihan, guys. Oke, Karena kalau dari latihan itu kita bakal otomatis mau nggak mau belajar dan membaca gitu, dan kita bakal mengerti berarti gitu. harus dari diri kita sendiri. Benar. Kalau bukan dari diri kita, dari diri siapa lagi? Iya nggak? Setuju lagi. Setuju. Oke nih, terus kan tadi aku nanya kayak paling sulit ya mata kuliah yang paling sulit nih. Nah, aku mau tanya mata kuliah yang emang kalian sukain gitu. Nah, kenapa nih alasannya? Kalau dari aku sistem tertanam atau embedded system. Aduh, kenapa tuh? Karena dia kuliahnya tuh langsung latihan, langsung praktek. Oh, Dan itu yang bikin seneng. Jadi kayak maksudnya nggak cuman materi gitu ya. Jadi pas dosen ngasih arahan tuh kita langsung benar-benar praktek, langsung terjun langsung lah. Iya, jadi kita langsung belajar dan langsung praktek, langsung Iya, terjun gitu. jadi cepet ngertinya Iya, aja sih kalau langsung kayak praktek gitu. ngutik. Sekarang kita lagi belajar apa tuh? Arduino, Iya, kita kayak udah gitu. banyak Kayak banget kemarin nih kita macam-macam. seru ya, Iya, kayak sensor, jadi kayak servo. waktu nggak mumet buat cuman materi aja gitu. Oh gitu, berarti kalian nih secara nggak langsung sukanya praktek dibandingkan teori ya? betul ya. Kalau teori ngantuk gak sih? Bener. Iya, gue juga ngantuk soalnya. Oke, mungkin mau nanya nih, apa sih nanti bidang yang akan kalian tuju? Kan kita itu ada 3 penjurusan ya. Nah, itu apa dan alasannya itu kenapa gitu? Kalau dari aku doain ya teman-teman ya. Lulus aku pengen lebih ke arah bidangnya IT konsultansi. Aduh, wow, keren banget sih. Kalau aku sih karena aku emang suka desain juga ya, ya insya Allah ya web designer. Insya Allah, amin ya, doain ya, doain. Ini berarti kalau teori komputasi kakak tuh belajarnya tentang pakai programan Python ya? Iya bukan sih? Iya, bisa. Kayak sistem cerdas gitu. Bisa. Iya, kalau Kak Risma gimana website? Desain tuh bikin website berarti kayak yang teori Iya. susah itu.
Iya, bikin website kayak, yang kalian tahu website-website misalnya kayak sekarang kan Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di situ kita membuat itu desain-desainnya, seperti itu sih. Cuman bedanya kalau di sini kan, kalau dulu itu aku SMK suka desain karena ya ngedesainnya lewat kayak Photoshop, Illustrator gitu kan. Nah, kalau ini pusingnya di coding. Jadi agak-agak gimana gitu, suka tapi pusing gitu. Berarti kalau misalkan web itu, dia tuh apa, ditentuin ya? Kayak buat apanya nih, buat, website apa atau kita tuh dari kemauan kita mau bikin website atau mau bikin website gimana, itu gimana? Mungkin kalau kayak gitu menyesuaikan klien sih ya. Iya, jadi misalnya kalau kita punya klien atau apa, jadi kita kliennya itu butuh website-nya tuh apa, ya kita sesuaikan apa yang klien mau Permintaan. sih gitu, Oh sesuai gitu. permintaan gitu. Oke. Kalau Kak Cela nih tadi. Aduh, Oh, Kak Cela, kenapa tuh Kak Cela? aplikasi itu kan mau ngambil apa? IT konsultan. IT konsultan, Itu oke. ngapain tuh? Ngapain tuh? Setahu aku IT konsultan itu kalau di perusahaan bagian yang mengawasi kayak buat perencanaan, buat bisnis di dalam perusahaan tersebut. Kayak HRD gitu, tapi ini bidang itu bidang IT gitu, konsultan, tentang perkembangan teknologi. Pokoknya dia yang kayak mengawal si perusahaan itulah. Oke. Sistem-sistemnya. Oke nih, mungkin aku mau tanya juga nih, di sini, apa sih keuntungan kalian selama kalian itu masuk informatika? Gitu, itu keuntungannya apa tuh, Kak? Keuntungannya, eee, ini apa namanya, jadi tahu perkembangan teknologi ya dari tahun ke tahun. Terus ya, terus sama apa namanya, kita jadi tahu apa, bisa ngoding juga sih, walaupun dikit-dikit, tapi kan seenggaknya jadi ngerti walaupun dikit-dikit. Udah sih itu, oh sama jadi bisa ngotak-ngatik komputer. Oh gitu, Dia suka iseng ngotak-ngatik itu. Berarti kalau error tahu? Insyaallah kalau Kalau error tahu, Kak? insyaallah tahu. ya. Iya, tergantung ini errornya error apanya dulu. Ganti RAM bisa? Kayaknya belum. Belum, belum ke situ sih, belum pernah juga sih. Belum. Oh, ngotak-ngatik itu ngapain tuh, Kak? Bongkar Bongkar-bongkar. Ada Arduino tuh, enggak, waktu itu kita belajar juga tuh apa tuh? Di sistem tertanam, Arduino, iya. Iya, Arduino sama lampu kayak gitu-gitu. Iya, nyambungin ke servo, Dan sensor-sensor. jangan lupa juga itu tetap ada codingannya. Gak jauh-jauh dari coding lah anak IT itu. Oke. Terus aku mau tanya sini. Aku mau tanya apa pandangan kalian nih mengenai informatika untuk kedepannya? Aduh, gimana tuh? Siapa tuh? Karisma dulu lah. Pandangannya ya kalau kita lihat nanti ke depannya itu kan pasti teknologi itu makin canggih ya. Nah, pasti banyak banget lulusan anak IT nih Iya. buat Yang dicari di perusahaan-perusahaan itu sih. Karena kan sekarang ya kita lihat aja apapun itu pasti berbaut dengan teknologi gitu kan. Apa-apa teknologi gitu. Serba canggih ya. Iya, sekarang udah canggih Tahun-tahun banget sekarang ya. ini. Apalagi 5 tahun ke depan nggak kebayang gitu. Iya, teknologi tuh cepat banget ya? Iya, Cepat banget. cepet banget. Betul. Oke nih, aku mau tanya juga nih, harapan kalian sih apa nih? Harapan kalian untuk, calon mahasiswa baru gitu yang mau masuk informatika di Universitas Pembangunan Jaya gitu, itu harapan kalian gimana? Yang pertama apa, Risma? Kalau Dari kita berdua Kalau cari tahu, ya alangkah baiknya cari tahu dulu sebelum masuk. ke informatika aja sih. Kalau kalian Semua suka jurusan. mana juga
kalian harus cari tahu dulu. Iya, dia belajar apa nih nanti nih mata kuliahnya. Jangan karena kalian cuman tahu informatika tentang komputer, oh belajar tentang komputer doang, oh ternyata tidak gitu. Sebenarnya yang penting kalian cari tahu aja sih gitu. Kayak cari tahu dulu yang paling penting tuh cari tahu dulu. Terus jangan takut juga teman-teman, jangan takut, maksudnya kan banyak banget ya iming-iming kayak tadi stigma-stigma yang harus pinter program, masuk informatika harus pinter matematikanya juga. Malah harus mematahkan stigma itu Iya, sih, ya kan? bisa, Gitu. iya. Betul banget ya Kak Mari, betul banget Kak Cella sama Kak Risma.